Jika Anda adalah seorang pemimpin muda dan masih tidak yakin di mana letak kekuatan Anda, bersabarlah dan teruslah mengerjakannya. Tidak menjadi masalah jika Anda baru saja memulainya atau jika Anda ada di puncak karir. Semakin Anda mengerjakan area kekuatan Anda, semakin sukses pula jadinya Anda. Self Improvement 101. Hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. By John C. Maxwell. Bagian kedua, proses pengembangan diri yang terus berjalan. Bab kelima, bagian pertama. Di mana seharusnya saya memfokuskan waktu dan energi? Apakah Anda dapat mengingat pelajaran pertama Anda mengenai kepemimpinan? Saya dapat. Pelajaran itu datang dari ayah saya. Ia biasanya mengatakan hal ini pada saya dan saudara-saudara saya. Temukan apa yang bisa kamu lakukan dengan baik dan teruslah melakukannya. Itu bukan sekedar nasihat. Ia dan ibu saya memiliki misi untuk membantu kami menemukan kekuatan kami dan mengembangkannya sebelum kami cukup tua untuk meninggalkan rumah dan berdiri sendiri. Ayah saya juga memperkuat nasihat itu dengan cara menerapkannya dalam kehidupannya. Salah satu kutipan favoritnya adalah, inilah satu hal yang saya lakukan. Kemampuannya untuk tetap terfokus pada area kekuatannya itu sulit dipahami. Kemampuan itu dan ketetapan hatinya untuk menyelesaikan apa yang telah ia awali membantunya dengan baik di sepanjang karirnya juga di masa pensiunnya. Ia tetap berada di zona kekuatannya. Itulah salah satu alasan mengapa ia selalu menjadi motivator terhebat di sepanjang hidup saya. Mencari kekuatan. Ketika mengawali karir, saya berkomitmen untuk menemukan area kekuatan saya dan berusaha agar tidak keluar dari area itu. Bagaimanapun juga, tahun-tahun pertama saya bekerja sungguh menekan. Seperti banyak pemimpin lain yang tidak berpengalaman, saya harus melakukan banyak hal yang berbeda untuk menemukan apa yang benar-benar dapat saya lakukan dengan baik. Sebagai tambahan, harapan orang atas apa yang akan saya lakukan dan bagaimana saya akan memimpin tidak selalu sesuai dengan kekuatan saya. Tanggung jawab saya kadangkala mengharuskan saya untuk melakukan tugas di mana saya tidak memiliki bakat atau keahlian. Hasilnya, saya seringkali menjadi tidak efektif. Dibutuhkan waktu beberapa tahun sebelum saya dapat memilah banyak hal, menemukan area kekuatan saya, dan merekrut serta mengembangkan orang lain untuk memperkuat kelemahan saya. Jika Anda adalah seorang pemimpin muda dan masih tidak yakin di mana letak kekuatan Anda, jangan putus asa. Bersabarlah dan teruslah mengerjakannya. Inilah apa yang saya ketahui. Tidak menjadi masalah jika Anda baru saja memulainya atau jika Anda ada di puncak karir. Semakin Anda mengerjakan area kekuatan Anda, semakin sukses pula jadinya Anda. Mendefinisikan kesuksesan pribadi. Saya telah mendengar definisi kesuksesan dari banyak orang selama bertahun-tahun. Faktanya, saya telah menemukan banyak definisi yang berbeda dalam tahapan hidup yang berbeda. Namun, selama 15 tahun terakhir, saya telah menemukan sebuah definisi yang saya rasa akan menghasilkan kesuksesan. Tidak peduli siapapun orangnya atau apapun yang ingin mereka lakukan. Saya percaya bahwa kesuksesan adalah mengetahui tujuan hidup Anda, bertumbuh hingga potensi maksimal Anda, dan menanamkan benih yang akan memberikan keuntungan bagi orang lain. Anda akan sukses jika bisa melakukan ketiga hal itu. Bagaimanapun juga, tidak ada satupun di antara ketiganya yang dapat dilakukan hingga Anda menemukan dan berada di area kekuatan Anda. Saya menyukai kisah dari sekelompok anak laki-laki yang membangun rumah pohon dan membentuk klub mereka sendiri. Para orang tua sangat terkejut ketika mengetahui apa yang terjadi. Seorang anak yang baru berusia 4 tahun baru saja terpilih sebagai ketua. Anak itu pasti terlahir dengan bakat memimpin, kata salah seorang ayah mengamati.
Bagaimana mungkin semua anak yang lebih besar memilihnya? Ya ayah, jawab anak laki-lakinya. Ia tidak bisa menjadi sekretaris yang baik karena tidak bisa membaca dan menulis. Ia juga tidak bisa menjadi bendahara karena tidak bisa berhitung. Ia juga tidak akan bisa menjadi sersan karena terlalu kecil untuk mengalahkan siapapun. Jika kami tidak memilihnya menjadi apapun, ia akan merasa tidak enak. Jadi kami memilihnya sebagai ketua. Tentu saja kehidupan nyata tidak bekerja dengan cara seperti itu. Anda tidak dengan sendirinya menjadi pemimpin yang efektif. Anda harus memiliki tujuan untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif dan bekerja dengan kekuatan Anda. Kapanpun saya membimbing orang dan membantu mereka menemukan tujuan mereka, saya selalu mendorong mereka untuk mengawali prosesnya dengan cara menemukan kekuatan mereka, bukan mengeksplorasi kegagalan mereka. Mengapa? Karena tujuan hidup seseorang selalu berhubungan dengan karunia mereka. Itulah cara kerjanya. Anda tidak dipanggil untuk melakukan sesuatu di mana Anda tidak memiliki bakat untuk melakukan hal itu. Anda akan menemukan tujuan Anda dengan cara menemukan dan tetap berada di area kekuatan Anda. Hampir sama dengan itu, Anda tidak dapat memaksimalkan potensi Anda jika terus bekerja di luar area kekuatan Anda. Pengembangan selalu berhubungan dengan kemampuan. Semakin besar bakat Anda, semakin besar pula peluang Anda untuk menjadi lebih baik. Saya telah mengenal orang yang menganggap bahwa mereka bisa mencapai potensi mereka dengan cara memperkuat kelemahan mereka. Namun, apakah Anda tahu apa yang terjadi ketika Anda menghabiskan semua waktu Anda mengerjakan kelemahan Anda dan tidak pernah mengembangkan kekuatan Anda? Jika bekerja keras, Anda mungkin akan menyakiti diri Anda dan bersikap biasa-biasa saja. Namun Anda tidak akan pernah melebihi itu. Tidak ada seorang pun yang mengagumi dan menghargai hal yang biasa-biasa saja. Bagian terakhir dari puzzle-nya, menjalani hidup yang memberikan keuntungan bagi orang lain selalu ditentukan oleh pada apakah kita memberikan yang terbaik, bukan yang terburuk. Anda tidak dapat mengubah dunia ini dengan cara hanya memberikan barang sisa atau dengan cara berprestasi biasa-biasa saja. Tindakan terbaik Anda lah yang akan menambahkan nilai pada orang lain dan mengangkat mereka. Demikian Self Improvement 101 bab kelima bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.